visual, audio, dan taktil. Visual itu yang dilihat, imaji yang bisa dilihat. Misalnya ketika Nur Syifa melihat mawar di depannya, maka ketika Syifa menuliskan puisi dengan kata mawar merah di hadapanku, nah itu masuk ke pengimajian. Tetapi ketika siapa lagi nih, mau sebut namanya siapa lagi ya? Ketika Arkan Jaya mendengar bising di luar, Arkan Jaya menuliskan deru suara kendaraan beradu dengan suara-suara lainnya. Itu imaji audio, pendengaran. Kalau imaji taktil itu perabaan yang bisa kita sentuh. Misalnya angin nggak bisa disentuh ya. Oke, seperti Bu Hanin ketika vaksin tadi. Bu Hanin baru selesai vaksin nih. Misalnya ketika Bu Hanin vaksin tadi, Bu Hanin tergugah untuk menulis puisi. Jarum suntik itu menusuk lenganku hingga ke dalam dan aku merasakannya hingga ke tulang-tulangku. Nah, itu imaji taktil, perabaan. Selanjutnya ada kata konkret. Nah, tadi Bu Hanin sempat menyebutkan ketika Syifa melihat mawar, Syifa menuliskan puisi dengan kata mawar, maka itu kata yang sebenarnya. Tapi kalau kata mawar itu Syifa tuliskan dengan kata lain, misalnya kata mawar itu diganti dengan kata mawar itu diganti dengan ranumnya sang merah yang merekah. Nah, sang merah yang merekah itu artinya mawar. Itu udah masuk ke majas. Tapi kalau Syifa nulis mawar aja, itu masuk kata konkret. Kalau rima itu persamaan bunyi, nah. Aku ingin seorang pun tak aku. Puisi Hairul Anwar kan ada itu bila sampai waktuku. Bila sampai waktuku, ku mau tak seorang pun kan merayu. Tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Nah, itu ini binatang jalan dari kumpulannya yang terbuang. Masya Allah, keren sekali ya Bu Desti. Baik, kalau majas itu gaya bahasa seperti kata Ibu tadi. Kalau Bu Hanin bilangnya sang merah merekah itu mawar. Terus kalau Bu Hanin bilang raja siang itu berarti matahari. Raja siang itu majas. Lagi tipografi. Kalau tipografi itu susunan, ada puisi, seperti ini. Kita balik dulu ke tadi. Nah, ini tipografinya lurus aja. Ada jenis puisi yang tipografinya itu seperti pot. Bentuknya benar-benar seperti pot kembang itu. Dalam puisinya Sutarji Kasombari, judulnya juga pot. Biasanya tipografi itu ada artinya. Oke. Ini struktur fisik. Kita lanjut ke struktur batin. Nah, sama seperti manusia, kalau fisiknya manusia ada kepala sampai kaki, terus kalau batinnya manusia tuh ada hati, ada akal, kan ya, itu batinnya manusia. Kalau struktur batinnya puisi, ada tema. Temanya apa nih? Perjuangan. Temanya apa? Pendidikan. Temanya apa? Persahabatan. Itu tema. Ada nada. Nada di situ apa yang dirasakan oleh si penulis puisi. Misalnya, Nyayu Mariam tadi sedang sedih. Menuliskan puisi dengan kalimat-kalimat sedih, maka di situ ada nada-nada kesedihan. Nah, itu nada sedih, senang, bahagia. Kalau suasana itu yang melambangkan maksud si penyair tadi dalam menuliskan puisi. Suasananya suasana seperti apa? Apakah suasana yang mencekam, suasana yang penuh amarah, itu suasana. Selanjutnya ada amanat. Amanat seperti biasa, ya, pesan. Nah, setelah kita memahami kalau puisi itu artinya gubahan
perasaan yang dituliskan melalui kata-kata pilihan, ungkapkan perasaan yang dituliskan dengan metafor-metafor atau majas-majas. Kita juga ada belajar bagaimana apa aja struktur fisiknya, apa aja struktur batinnya. Sekarang mau nggak kita belajar menulis puisi? Mau ya? Wah, Syifa langsung senang banget itu. Nah, menulis puisi itu mudah atau susah, Nak? Susah. Oh, Ardan bilang menulis puisi itu susah. Mengapa susah? Mengapa menulis puisi itu susah, Nak? Oh, ada yang kakak adik ya? Bareng-bareng Zoom meeting-nya ya? Iya. Oh, keren. Jadi kakak adik 1 kelas 5, 1. Oh, Masya Allah. Nah, menulis puisi itu nah sebenarnya nggak susah. Tidak ada yang susah di dalam hidup ini. Kita yang buat susah. Bagaimana Bu Hanin? Kami tuh nggak ngerti, kami tuh nggak punya majas, kami tuh nggak punya kata-kata pilihan, kami tuh taunya bahasa langsung. Ya ketika marah, ungkapkan, aku kesal sekali sama kamu, aku marah sama kamu, mengungkapkan seperti itu Bu Hanin. Nggak bisa yang dengan kalimat yang dengan pilihan-pilihan yang benar, dengan pilihan-pilihan najis-najis yang indah, belum bisa. Tetapi setelah ini kita akan bisa menulisnya. Baik. Pada prinsipnya, menulis puisi itu sama dengan bercerita. Ingat ya nak, menulis itu sama dengan bercerita. Menulis puisi itu mengungkapkan perasaan. Jadi, oke, nanti kita tahan dulu. Ibu mau nanya ke siapa ya? Siapa kalau marah atau senang atau sedih mengungkapkannya melalui apa? Langsung diungkapkan atau ditulis di buku harian atau menggambar? Buka mic suara budak tadi yang ditanya tuh. Baik, siapa tadi? Siapa Bu? Siapa? Bentar ya. Nah, itu sudah ada itu jawabannya. Ada yang menggambar. Yang menggambar ya. Oh ya, ada chat ya. Baik. Ada chatnya. Baik. Jadi ada yang menggambar memang. Aisyah menggambar. Zahra juga gambar. Aduh, kayaknya semuanya hobi gambar ini. Oh, suka sekarang gambar kita ya. belajar nulis puisi. Iya. Menulis. Nah, ini ada yang nulis juga, Bu. Banyak nih yang nulis. Sabella, Nurin Azwa. Ini ada yang antik nih jawabannya. Saya ungkapkan langsung Bu, apa aja perasaannya. Oke. Dalam mengungkapkan perasaan itulah lahir kreativitas. Jadi memang benar anak-anak, teman-teman, ada ketika kita marah, ketika kita senang, ketika kita apapun yang kita rasakan itu kita ungkapkan. Bisa jadi kita mengungkapkan secara langsung. Ada anak-anak yang ketika marah langsung marah, melempar barang, merajuk ya kata orang Palembang, ngambek ya. Terus ada juga yang dia marah dipendam lalu menggambar. Atau ada juga yang marah diam tapi menulis puisi, atau ketika senang menuliskan di buku harian. Hari ini saya dibelikan sepatu baru sama ayah, seperti itu. Itu ungkapan. Sama, menulis puisi itu juga seperti itu. Hanya menulis puisi itu kita memilih-milih kata-kata yang lebih tepat, yang lebih indah, sehingga ketika kita baca akan ini hambatan dalam menulis puisi. Bentar ya. Baik, ini hambatan dalam menulis puisi. Yang pertama, kurangnya motivasi.
Ada beberapa teman-teman yang berpikir, untuk apa sih nulis puisi? Kan nggak menghasilkan uang. Untuk apa jadi penyair? Mendingan jadi dokter, lebih keren. Nah, itu tadi balik ke puisi kerendahan hati ya. Nggak semuanya harus jadi dokter. Ada yang jadi seniman. Kalau misalnya semua orang jadi dokter, gimana? Televisi sepi kan? Kita nggak ada hiburan, nggak ada pelawak-pelawak seperti Sule yang bisa bikin kita ketawa. Kan ya, nggak semuanya kita harus jadi guru, jadi dokter, jadi pegawai bank. Jadi kita semuanya punya peran masing-masing dalam menjalani hidup kita. Nah, biasanya teman-teman memang kurang motivasi, bertanya-tanya untuk apa menulis puisi. Sedangkan di dalam menulis puisi kita mendapatkan ketenangan. Ketika kita mengungkapkan perasaan kita, maka energinya akan mengalir di situ, sehingga kita akan lebih tenang. Seperti kita beribadah, sholat kepada Allah, berdoa, kita mengungkapkan perasaan kita kepada Allah, pasti akan lebih tenang kan? Seperti itu juga. Yang kedua, hambatannya adalah tidak suka membaca. Baik, anak-anak, ada yang tidak suka membaca? Ayo, malah sudah banyak suka Bu ini, karena kita biasa menerapkan literasi di kelas. Keren sekali ya SD Negeri 243 ini, keren sekali, Masya Allah. Karena di setiap kelas kita punya pojok baca Bu, ada kayak perpustakaan mini di tiap kelas. Suatu saat Ibu Hanin mampir SD 243. Monggo, silakan. Lagi yang ketiga hambatannya adalah sulit baca kata. Yang keempat hampir sama dengan yang ketiga, tidak ada ide. Sebenarnya ide-ide ini bisa kita dapatkan dari manapun. Nah, setelah ini kita bahas hambatannya. Nah ini. Oke, sekarang kita bicara tentang mendapatkan mana ini saya ada menulis harus baca. Alhamdulillah itu benar, kalau dari 243 itu semua suka membaca. Dengan kita membaca kata baru yang temukan. Bukunya Pak Taufik Ismail, saya tahu belum kan ternyata luput-luput gitu kan, yang semak-semak seperti itu, yang tajam, yang belukar. Misalnya pagi, oh saya nggak tahu Raja Siang. Ternyata setelah membaca buku saya tahu Raja Siang itu berarti matahari. Itu membaca itu menambah kosakata kita. Ide juga bisa kita dapatkan dari pengalaman. Kayak Bu Harin di awal cerita tadi, pengalaman bangun tidur dari tadi pagi sampai sekarang itu pasti pengalaman. Oh tadi Bu Hanin contoh ya, Bu Hanin nulis vaksin, sakit Bu Hanin tuliskan dalam puisi, atau perasaan pribadi seperti yang kita ceritakan tadi. Ketika kita sedih, nilai kita turun, misalnya itu bisa kita tuliskan dalam puisi. Bisa juga puisi itu kita dapatkan, ide menulis puisi itu kita dapatkan dari pengamatan, menikmati pemandangan, melakukan perjalanan. Kayak tadi Bu Hanin sebut, Bu Hanin ceritakan, ketika kita menikmati pemandangan atau menikmati hal-hal di sekitar kita, sekarang tuh kita pandemi nih, Bu, pandemi Bu, kami tuh di rumah aja, kami ngeliatnya rumah aja, nggak ngeliat mall, nggak ngeliat tempat bagus. Nah, menikmati pemandangan itu nggak harus keluar. Kita bisa misalnya dalam satu ruangan, di kamar. Ketika kita di kamar, ada bingkai foto, kita lihat, kita amati. Oh, bingkai foto itu bentuknya persegi. Ada fotonya. Dari bingkai foto itu, ada cerita-cerita. Nah, bisa kita tuliskan puisi. Persegi 4 di depan mataku, menggoreskan kenangan yang terindah. Berbaris saat itu, aku, ayah, dan adikku. Itu bisa dijadikan puisi. Oh, ternyata puisinya tentang foto kenangan di dalam bingkai. Jadi walaupun kita di dalam kamar sekalipun, kita bisa mendapatkan ide-ide tersebut. Nah, atau ketika kita menikmati perjalanan, kayak tadi kata Bu Hanin ke Taman Bunga tadi, kita lihat bunga indah, kita bisa tuliskan puisi. Atau ide juga bisa kita dapatkan dengan mendengarkan orang lain bercerita. Pernah nggak mendengarkan temannya bercerita?
Pasti pernah. Pernah ya, pasti. Misalnya nih, Bagus Tianta bercerita kepada Ardan Mulia bahwa Bagus ini baru mendapatkan sepatu baru dari ayahnya. Terus Bagus cerita dengan bangganya, saya senang sekali loh, ayah saya memberikan saya sepatu baru karena saya menang lomba futsal. Nah, Ardan yang mendengar cerita itu tiba-tiba sedih. Sedih kenapa? Karena Ardan belum punya sepatu baru. Terus Ardan nulis puisi gitu. Itu bisa dari mendengarkan cerita orang lain, ya. Teman. Kita lanjut lagi. Nah, ini tadi yang Bu Hanin bilang. Bu Hanin mau kasih tips. Mungkin ada teman-teman yang sulit merangkai kata, Bu, kami tuh nggak tahu, Bu, istilah matahari yang lainnya tuh apa, istilah bulan dalam bahasa lain masih itu apa. Oke, sekarang semuanya punya smartphone kan, punya handphone ya, punya telepon genggam yang canggih, punya aplikasi Play Store, bisa membesar bahasa Indonesia ini, nggak harus ber-BBI besar yang harganya 500.000 dan tebal sekali kemana-mana. Jadi kita tuh bisa mengunggah KBBI di Play Store. Coba deh, coba buka Play Store-nya, klik KBBI edisi 5. Nanti di situ boleh diunduh ya, bisa diunduh, bisa di-download. Lalu kita bisa gunakan di situ KBBI edisi 5-nya. Ada lagi satu aplikasi penting yang gak kalah penting bagi orang-orang yang suka menulis, bagi penyair-penyair masa kini, yaitu Thesaurus. Nah, coba cari di Play Store. Thesaurus ini sama seperti KBBI. Bentuknya buku sebenarnya, karena zaman kita udah berubah menjadi buku digital, maka ada diaplikasikan menjadi aplikasi Thesaurus. Thesaurus ini isinya apa, Nak? Bukan seperti kamus. Beda, kalau KBBI itu kata-kata sinonim ya, sinonim kata-kata. Misalnya ketika Bu Hanin cari Thesaurusnya, di sini misalnya ketika Bu Hanin mencari Thesaurus, apa kalian mau mencari kata lain apa? Coba Adnil mencari kata lain apa? Adnil mau cari kata lain dari apa? Matahari, Bu. Matahari. Bukan cari ya di Thesaurus. Ini layarnya Ibu lihatin handphonenya Bu Hanin. Oke, Adnil boleh baca apa kata lain dari matahari? Baskara, mentari, rawi, surya, syamsu. Jadi bisa dipilih. Nah, bisa dipilih. Bisa Baskara, mentari, rawi, surya, syamsu. Itu melalui aplikasi Thesaurus. Nanti habis ini diunduh. Sinonimnya persamaan ya, Bang. Ya, tips menulis puisi yang pertama, duduklah di tempat yang Anda senangi dan amati sekitar. Karena, mengapa Nak? Kita harus ketika mau menulis, bukan hanya menulis puisi ya, menulis apapun itu dalam bentuk sastra, mengapa kita perlu duduk di tempat yang tenang, di tempat yang kita senangi? Karena kalau kita tidak duduk nyaman, ide tidak akan masuk. Seorang penulis, seorang penyair, ketika dia berlalang, bising segala macam, nggak akan fokus. Maka kita duduknya di tempat yang kita senangi, yang kita nyaman, dan kita amati sekitar. Kedua, bayangkan hal-hal yang Anda sayangi. Nah, ini setelah ini ya. Bayangkan hal-hal yang Anda sayangi. Oke, ini nanti kita ke sini dulu. Nah, nanti. Oke. Setelah menyimak struktur fisik, struktur batin dari puisi dan kita akan mencoba mulai belajar menulis puisi. Bu, kami kesulitan berpikir Bu untuk terimanya. Kali ini Bu Hanin meminta kalian untuk menulis sebuah puisi bebas
puisi kontemporer, dalam bahasa lain ya, puisi bebas itu puisi kontemporer. Puisi kontemporer itu tidak terikat dengan rima. Jadi nggak usah berpikir, oh ini akhirannya aku, berarti aku harus juga nih. Enggak, bebas. Jangan dipikirkan rimanya. Oke? Untuk penulis pemula, yang terpenting adalah menulis terlebih dahulu tanpa berpikir apakah puisi saya jelek, apakah puisi saya pantas, apakah ini masuk rimanya, apakah ini masuk kata konkretnya, majasnya bener nggak ya? Nggak usah mikir itu dulu. Kalau kalian memikirkan itu terus, kalian tidak akan berani memulai. Sampai kapanpun kalian tidak akan berani memulai. Tetapi untuk penulis pemula, menulislah dengan jujur. Bu Hanin tekankan ya, menulislah dengan jujur. Tidak perlu menjadi orang yang handal terlebih dahulu untuk memulai. Jadi nggak perlu lihat Google puisi, klik langsung. Jangan nak ya, tulis aja ungkapan-ungkapan dari hati kalian. Tidak perlu memikirkan rimanya. Temanya apa? Kesayangan. Bu, maksudnya apa Bu? Menulis temanya kesayangan. Kenapa Bu nggak cita-cita? Karena kita mau menulis kesayangan. Bentar ya. Nah ini, nih kesayangan. Kesayangan dalam hal ini bisa jadi hewan peliharaan kalian. Ada yang punya hewan peliharaan yang kesayangan? Ada yang punya hewan peliharaan? Ada. Banyak. Apa? Admir apa hewan kesayangannya? Kucing. Biasanya kucing ini tuh. Saripah itu Bu, kucing dia. Oh kucing. Kalau Bu Hani takut sama kucing. Rifki kelinci. Nah, kelinci. Udah kayaknya suka semua ini, banyak kesayangannya ini kayaknya Bu Hani. Kelinciku atau meongku itu bisa dibuat. Meongku. Yang perempuan nih kesayangannya adalah boneka. Nah itu bisa dibuat. Bonekanya biasanya ada namanya kalau perempuan ya. Kalau Bu Hani waktu kecil boneka Bu Hani itu seneng banget boneka lumba-lumba. Jadi Bu Hani kasih nama waktu itu boneka lumba-lumbanya. Atau nih anak zaman sekarang, anak zaman now sukanya paling sayang Bu, tak akan tergantikan. Astagfirullahaladzim, jangan ya. Sayang kita sama Allah, sama orang tua itu yang paling utama. Kesayangan saya itu Bu, selain Allah, orang tua dan sekitar, kesayangan saya itu adalah game. Apa game kamu sekarang apa? FF itu ya? Nah, bisa dibuat puisi FF itu. Lanjut. Nah, ini mungkin ibu-ibu ya. Ada anak-anak juga yang membantu ibunya, kesayangannya adalah tanaman. Lidah mertuaku gitu kan. Bisa tanaman. Selanjutnya, nah ini kesayangan bisa orang tua, bisa keluarga ya, bisa adik atau apa. Oke. Bagaimana caranya kami menulis puisi kesayangan ini? Balik lagi ke sini. Yang pertama, duduk dulu di tempat yang tenang, yang kalian nyaman. Terus yang kedua, bayangkan hal-hal yang kamu sayangi. Apa nih? Tadi kucing, bulunya yang lucu, sikapnya yang manja, mendekati itu bisa kalian bayangkan. Nah, itu masuk ke C ya, gambarkan suatu hal yang menjadi kesayangan dalam hidup kita. Terus kalian tulis sejujur-jujurnya, kucingnya seperti apa, hidungnya pesek karena Persia, terus warnanya seperti apa, dikasih sama siapa, dikasih sama kakak, misalnya itu kenang-kenangan, dia selalu menemaniku pagi, siang, sore, malam. Ketika Zoom meeting itu kadang-kadang dia tampil di layar layar kaca sehingga aku sering dimarahi oleh guruku. Bisa seperti itu Nana ya, nulisnya yang sederhana aja sesuai dengan ungkapan hati kalian. Terus setelah kalian tulis, baca ulang. Oh ini kucingku ini, sepertinya, aduh ini sepertinya katanya kurang tepat nih. Mau saya bagusin mau saya indahin. Oh cari di Thesaurus kata lain kucing apa ya, biar orang penasaran. Nah dicari di Thesaurus aplikasi tadi. Oh kata lain dari awan apa ya yang bagus, dicari lagi. Kata lain dari mendapatkan apa ya, dicari lagi di situ. Nah setelah ditulis, setelah dipilih kata-kata yang tepat, kata-kata yang indah, lakukan swasembada atau perbaikan, dicoret. Oh ganti mawar udah biasa sekali, matahari sudah biasa juga.
Ganti matahari jadi Baskara, Baskara. Terus udah selesai nulis, baru beri judul. Jangan beri judul dulu baru nulis ya, karena mengapa Bu Hanin? Mengapa jangan menulis judul dulu? Karena ketika kita menulis judul dulu, takutnya kucingku. Jadi kita terbatas dengan kucingku, padahal kita mau menceritakan cerita lain dari kucing tersebut. Misalnya, oh ternyata kucing tersebut adalah kenang-kenangan dari nenek, gitu seperti itu ya. Jadi beri judulnya terakhir sekali. Ini sudah. Nah, Bu Hanin contohin ya. Bu Hanin sempat nulis puisi nih. Ini Bu Hanin menulis tentang kesayangan Bu Hanin. Kalian tebak ya, kesayangan Bu Hanin ini apa? Oke. Bu Hanin bacain. Huruf-huruf berbaris, berpintal dalam goresan. Menjadi ramuan menyehatkan. Kubuka perlahan lembar demi lembar. Senarai kalimat ku dapat. Membuka resleting otak. Kalimat itu kusuapkan ke otak. Sehat, menyegarkan. Tanpamu, kepalaku kelaparan. Haus, kering kerontang. Seperti pengemis jalanan yang tak makan seharian. Berkat kalimatmu dalam lembaran, kepalaku, otakku terasa kenyang. Terima kasih padamu, lembaran pengetahuan. Judulnya lembaran pengetahuan. Siapa yang bisa tebak apa ini kesayangan Bu Hanin ini apa? Nyayu Mariam. Apa? Buku. Tadi Nyayu. Buku. Apa? Buku. Masya Allah. Buku. Hebat. Iya. Hebat. Proud of you, Nak. Aduh, Bu Hanin senang sekali mengajar anak-anak SD Negeri 243. Benar ya, Nak? Jadi kesayangan Bu Hanin itu adalah lembaran buku. Bu Hanin sayang sekali sama buku. Baik. Nah, ini adalah murid-murid Bu Hanin yang pada 2020 awal sudah menulis puisi. Jadi SMP Islam 33 Palembang udah menerbitkan puisi. Nanti kalau mau pesan boleh. Jadi puisi itu mudah. Menulis puisi mudah dan asik kan? Ya nggak? Asik nggak, Nak? Bisa kok, bisa menulis puisi. Biar ajaran baik. Dan buat baik. Oke. Nih, Ibu Hanin juga ada pantun. Pantun itu masuk puisi ya, Nak? Puisi itu adalah sastra paling tua. Mengapa paling tua? Karena dari zaman dahulu juga orang-orang itu sudah terbiasa dengan puisi. Bahkan di zaman Rasulullah SAW ada satu penyair sama puisi. Salah satunya adalah yang paling membekas di hati Ibu Hanin itu adalah Hanza. Hanza itu seorang penyair, penulis puisi ketika perang dan suka melawan Islam. Akhirnya Hanza itu bertobat, masuk Islam, dan ketika perang Hanza itu selalu menyemarakan rombongan pasukan Rasulullah itu dengan puisi-puisinya, sehingga 4 dari anaknya Hanza ini meninggal syahid di medan perang membantu Rasulullah. Jadi memang puisi itu sudah lama ada sebagai bahan ungkapan. Kalau dari zamannya Rasulullah itu, sebelum zamannya Rasulullah, zaman jahiliyah puisi itu negatif. Ketika Rasulullah hadir, puisi itu menjadi penyemangat. Bahkan puisi itu dengan orang-orang Madinah dilakukan. Ada yang tahu sholawat yang berbunyi seperti ini? Tola'al badru alaina. Nah, itu termasuk syair. Nah, itu termasuk syair, nah, itu puisi juga. Tapi dibentuk syair dan sholawat ya. Memuji-muji Allah, memuji Rasulullah. Bahkan di dalam Al-Quran pun ada nama surah yang diambil dari syair. Ada yang tahu? Syair? Surah apa dalam Al-Quran yang artinya syair? Quran surah Asy-Syu'ara itu artinya syair ya. Kita lagi. Nah, Bu Hanin ada pantun nih. Yuk lihat yuk. Bu Hanin nggak mau baca sendiri. Capek dari tadi bicara terus. Bu Hanin mau minta tolong siapa ya? Ya. Ini KF.
Coba ayo, siapa? Siapa coba? Siapa itu? Ayo, siapa baca nak? Tolong isinya. Saya, Bu. Oke, silakan. Ikan nila Gaida, banyak ada sisnya. nggak Gaida? Dibersihkan. Gaida Amira Latifa. Coba Bu Mary buka Gaida Amira Latifa kelas 6A. Bu. Ya? Bu. Ayo silakan dibaca. Siapa itu, Mer? Oke, siapa nih? Siapa nih? Adil, Bu. Oh, Adnil. Oke, Adnil. Coba silakan. Anil, ayo coba Anil. Ya. Baca nak. Ikan nila banyak sisnya. Dibersihkan oleh Tarif. Puisi muda dan asyik. Melatih otak berpikir kreatif. Satu lagi. Double jempol. Keren. Lagi, nih siapa lagi yang mau bacanya? Siapa nih? Mana? Bentar. Ayo siapa? Saya Bu. Naura Putri Adelia. Tuh, saya Bu. Coba Bu. Nah, ini Nadia Putri Ramadhani ya? Nadia. Nadia Ariska. Ini udah saya ini kan. Ayo. Siapa yang ingin membaca? Saya Bu. Aduh banyak banget nih saya Bu. Kayaknya pengen nyoba semua ini Bu Hanin. Hebat deh. Aisyah ya. Lagi. Baik, siapa tadi? Alisha Trisila Putri. Alicia. Sudah Alisha silakan. Ayo silakan nak. Buka. Ayo silakan. Alisa, audionya sudah dibuka Alisa. Gibran itu Bu Medi ada tuh Gibran Asidik. Saya Bu coba yang itu. Gibran Asidik. Iya. M Gibran Asidik. Ayo sabar nak ya. Kita buka dulu audionya. Oke, nggak bisa. Oke, mungkin Rahma Aulia Putri aja ya yang di sini yang sudah terbuka audionya. Oke, boleh. Rahma. Ayo silakan Rahma. Ayo. Nggak boleh malu. Mungkin connecting nggak bisa. Ya mungkin ya Bu ya, kendala di sinyalnya kali. Atau Almira Putri. Oke, Almira, silakan Almira. Monggo nak silakan. Silakan Almira. Tulis puisi sambil bersandar, terangkan syair dengan hati. Di 2 jam kita belajar, berjumpa lagi lain hari. Terima kasih ya. Ya. Nah, materinya Bu Hani habis. Kalau kalian berkenan, kita bersilaturahmi melalui media sosial. Bu Hani ada di ini salah, ini Instagram ya, Instagram Bu Hanin @hayaninpe. @hayaninpe. Yang kan nak ngomong lagi sudah ini dia selesai. Bu Hanin juga ada YouTube. Ada YouTube, nama YouTube Bu Hanin Hayanin Puspitasari. Jadi ini Instagram ya, salah menempatkan logo, maaf. Di sini ada @hayaninpe, itu Instagramnya, boleh di follow. Kita melalui media sosial. Baik anak-anak, cukup sekian dulu materi dari Bu Hanin. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Baiklah, kita masuk sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Di sini tanya jawab kita akan dipandu oleh Ibu Mary Hartati SPD. Pada Ibu, kami silakan. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Desti. Sekarang dibuka kesempatan untuk anak-anak tanya jawab kepada Ibu Hayadin ya. Jadi jika ada pertanyaan silakan, boleh dengan cara langsung, dengan cara angkat tangannya, atau juga bisa dituliskan di kolom chat. Ayo, siapa yang mau bertanya silakan. Seputar materi ini ya, nanti ketika ini, anak-anak nanti akan diberi tugas untuk membuat puisi. Nanti puisinya dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing. Hasil karya terbaik beberapa karya terbaik kita akan cetak menjadi sebuah buku. Ya, jadi siapkan. Tadi sudah belajar. Oke, tadi sudah belajar ya cara membuat puisinya. Sekarang ada pertanyaan dari siapa nih? Batuta. Ayo. Mana nih? Ya, Bu. Siapa mau bertanya? Ya, boleh. Ya, Bu. Siapa? Oke. Saya lihat itu adalah Anil ya. Anil mau bertanya, Anil? Ya. Oke, nanti perkenalkan ya Anil. Anil nanti perkenalkan dari kelas berapa, kelas mana gitu. Ya Anil. Oke, silakan Anil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adel Zaris di kelas 6F. Saya ingin bertanya, puisi itu bisa dibaca 2 atau lebih nggak, Bu? Maksudnya orangnya itu bisa Coba ulangi lagi, nah. 2 atau maksudnya bisa duet atau solo gitu. Oke. ya. Kasarnya seperti itu. Maksudnya solo atau duet boleh nggak? Oke, satu pertanyaan lagi, Bu. Admil. Ayo, Mary satu lagi. Oke, ini udah bisa ya, Bu ya? Ayo, Oke, siapa? nanti kita ini dulu ya yang punya Anil. Naura Putri. Oh ya, ini siapa? M. Rifki Pratama 6A. Bentar, Ibu hidupkan audionya dulu. M. Rifki ya. Nggak bisa. Oke, M. Rifki sudah diaktifkan. Aktifkan audio Rifki sekarang. Silakan Rifki. Bu, saya mau tanya. M. Rifki, bentar. M. Rifki. Dari kelas berapa? 6A. 6A. Silakan pertanyaannya, M. Rifki. Bu, saya mau bertanya. Boleh, Oke, silakan. silakan. Puisi itu boleh disingkat apa boleh banyak? Gak apa-apa, sip. Bertanya. Maksudnya gini ya, M. Rifki. Puisi itu boleh disingkat. Singkat itu maksudnya apa? Apa buat puisinya dengan singkat? Atau tulisannya disingkat-singkat? Maksud Rifki singkat itu? Puisinya sedikit. Puisinya sedikit. Berarti pendek. Ya. Tidak menentukan baik maksudnya. Tidak mengatur.
Isinya yang pendek ya. Baris, maksudnya apa tuh baris? Oke. Oke, Rifki tadi Agil ya. Kita coba satu lagi. Siapa yang mau bertanya lagi? Silakan. Merupakan prioritas utama pemerintah. Ayo. Bergeraknya Siapa perekonomian lagi yang ingin nasional. bertanya? Kita kasih kesempatan lagi satu orang sebelum Ibu Ayanin akan menjawabnya. Siapa? Dalam tinjauannya, Dinda. Nah, Dinda, boleh Dinda, silakan. Dinda, sebentar Ibu aktifin dulu Dinda. Dinda, sudah Ibu aktifkan audionya. Silakan Dinda. Dari audio Dinda. Silakan Dinda, aktifkan audio Dinda. Karena dari Ibu udah Ibu aktifkan. Atau gini Bu Mary, kayaknya anak-anak ini masih Dinda, sama. udah bisa. Silakan Dinda. Mana Dinda? Aku hadir. Dari kelas berapa Perkenalkan ya? Dinda dari kelas berapa? topik ini, saksikan topik Assalamualaikum. Silakan Dinda. Terdiri dari berapa bagian, Bu? Ulangin bisa diulang Dinda. Yang lain di-unmute dulu ya. Oke, Adnil yang sudah Ibu buka audionya itu silakan di-unmute dulu. Berapa bagian, Bu? Bisa diulang Dinda? Nggak jelas? Dinda dari kelas berapa? Itu terbagi dari berapa bagian, Bu? Dinda dari kelas berapa Dinda? Aku tidak berjanji, keluargamu akan diampuni. Oh, Dinda dari kelas 6B. Oke, coba diulang pertanyaannya. Puisi terdiri dari berapa bagian, Bu? Oh, puisi terdiri dari beberapa bagian ya. Oke, anak-anak ini sudah ada tiga penanya, ada dari Adnil kelas 6E, Emritki dari 6A dan Dinda dari 6B. Oke, kepada Ibu Adnil, silakan untuk menjawabnya terlebih dahulu. Anak-anak yang lain, silakan unmute dulu, ya. Audionya. Silakan Bu. Bu Merdi yang sudah membantu sesi tanya jawab. Ibu jawab dari pertanyaan Adnil ya. Ya, paling sama Adnil. Jadi buat kesimpulan dari jawaban Ibu ini. Dari jawaban Ibu ini dari pertanyaan. Bu, puisi itu bisa nggak dibaca sama dua orang dari Adnil ya? Ya, dari Adnil. Iya. Jadi yang namanya ya kan materi Bu Hani hari ini tentang menulis puisi. Bu Hani belum menyampaikan ya tentang pembacaan puisi. Kalau orang yang menulis puisi namanya penyair. Kalau orang yang membaca puisi namanya deklamatris. Nah, baca puisi itu juga masuk dalam seni. Ada puisi yang dilakukan. Namanya musikalisasi puisi. Nah, di dalam musikalisasi puisi terdiri dari beberapa orang. Jadi nggak cuma satu orang. Misalnya anak-anak SD Negeri 243 nanti ketika kakak kelas 6-nya perpisahan mau mengadakan acara, selain ada pengisi acara teater, menari segala macam, bisa dibuatkan musikalisasi puisi. Nanti kan habis ini kalian membuat kumpulan puisi tuh. Nanti puisinya bisa ditampilkan. Ada yang bermain musiknya tuh gak harus pakai gitar, piano dan sebagainya, tapi bisa misalnya botol kosong yang diisi sama beras-beras itu bisa menghasilkan suara. Tuh, coba cari di YouTube, banyak contoh-contoh musikalisasi puisi. Nah, dalam pembacaan puisi juga bisa duet. Misalnya Bu Hani sama Adnil mau baca puisi bareng berdua, bisa. Tergantung nanti dibagi. Bu Hani bagian apa awal, Adnil bagian syair kedua, bait kedua, atau seperti apa itu bisa. Ya. Gitu Adnil.
Oke, bagaimana Amin? Udah bisa paham ya? Jadi puisi itu bisa dibaca lebih dari satu orang. Oke. Silakan lagi Bu Amin dari pertanyaan Enrique. Jadi pertanyaannya itu, puisinya itu bisa dibuat itu dengan berapa pendek, berapa panjang gitu. Bisa nggak? Boleh singkat nggak? Oke, baik, makasih Bu Mary. Jadi yang namanya puisi itu enggak ya nak. Jadi puisi itu bahkan yang paling ekstremnya lagi ada beberapa sastrawan yang menulis itu puisi itu dengan satu kata. Oh, gitu aja. Itu aja. Itu bagaimana? Tapi kalau untuk tugasnya hari ini, puisinya jangan cuma satu kata ya, minimal 5 baris atau tergantung nih nanti Bu Desi atau Bu Mary bagaimana minimal berapa baris. Karena sebenarnya kalau untuk puisi kontemporer, puisi yang bebas, puisi modern itu tidak terbatas berapa baris, harus 4-4, 3-3, 2-2 enggak, bebas. Jadi bebas. Dalam menulis puisi itu bebas, nggak ada aturan seperti itu, ya. Tapi kalau untuk tugas mengukur puisi kali ini jangan cuma satu kata. Oh ya, mentang-mentang Bu Hamin kasih contoh, bukan sastrawan ada yang gitu ya. Baik, Bu. Oke, bagaimana Enrique? Bisa cukup jelas dengan jawaban dari Bu Hamin? Oke, jelas ya. Oke, kita lagi ke pertanyaan Dinda tadi kelas 6B. Puisi itu maksudnya Bu terdiri dari beberapa banyak kayak gitu. Mungkin beberapa bagian, beberapa jenis. Gitu. Nah, mungkin Bu Adin bisa menjawabnya. Silakan Bu. Baik, makasih Bu Mary. Puisi terdiri dari beberapa bagian. Maksudnya seperti ini enggak? Kalau novel kan ada bagian 1, bagian 2, bagian 2 gitu ya? Atau seperti apa? Iya, jenis-jenisnya seperti itu. Oh, kalau jenis-jenis itu terbagi menjadi 2. Puisi lama dan puisi baru. Puisi lama itu ada pantun, gurinda, seloka, hikayat, itu puisi semua, puisi lama semua. Kalau puisi baru ya seperti puisi sekarang, puisi syair, terus puisi mantra itu puisi lama. Puisi kontemporer itu puisi baru ya puisi yang seperti sekarang yang tidak terikat pada kontemporer. Tidak terikat pada irama dan tidak terikat pada bait-baitnya. Jadi puisi terdiri dari 2 jenis, puisi lama dan puisi baru. Jadi terdiri dari 2 jenis ya Bu, kalau misalnya dari jenis puisinya. Kalau dari bagiannya itu, apa kalau surat itu kan ada kata pembuka, penutup, salam ya. Nah kalau misalnya itu bagaimana Bu? Apa terserah kita, gak ada bagian-bagiannya kalau dari puisinya? Puisi tidak ada bagian, jadi memang kalau misalnya dalam pelajaran bahasa Indonesia ada surat itu ada hurufnya, ada alamatnya, ada kata pembuka segala macam sampai akhir penutup, sampai tanda tangan. Puisi tidak. Puisi tidak ada bagian. Benar-benar kita mencurahkan perasaan kita, mau kita mencurahkan dari awal sampai akhir atau akhir sampai awal itu bebas. Tidak ada bagian. Oke, baik Bu. Kita buka lagi ya sesi 3 pertanyaan lagi ya. Oke, kita akan buka untuk 3 lagi. Jadilah cukup. Oh ya, mohon maaf karena waktu yang sudah tidak memungkinkan lagi, hari sudah jam 11:10 ya. Jadi kita serahkan lagi ke Ibu Desi selaku acara pada silakan. Terima kasih kepada Ibu Mary Hartati yang telah memandu acara tanya jawab kita pada hari ini. Jadi di sini kesimpulannya, menulis puisi itu yang paling utama adalah niat, keinginan kita untuk memulai dari apa yang kita sukai, lalu kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Dan mengenai pertanyaan tadi sudah terjawab bahwa dalam puisi, dalam pembacaan puisi bisa kita lakukan secara sendirian atau solo dan juga bisa berdua. Gitu ya tadi pertanyaan dari Admil. Yang ketiga,
Jenis-jenis puisi kita bagi menjadi dua, yaitu jenis puisi lama dan puisi baru. Puisi lama seperti pantun dan gurindam. Puisi baru seperti puisi-puisi kontemporer yang ada saat ini, yang sering kita jumpai di buku pelajaran kita, di buku tema itu adalah puisi kontemporer yang tidak istilahnya tidak harus berpatokan dengan rima yang ada. Itu. Terus puisi itu boleh nggak katanya singkat? Oh, kalau bisa boleh, tapi paling sedikit, paling tidak lah 5 baris kurang lebih, begitu Ibu Hanin ya. Oke, anak-anak, selesailah sudah acara kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta yang telah ikut gabung dalam menyimak webinar kita hari ini. Dan teristimewa kepada semua panitia yang telah berjibaku menyukseskan acara ini. Jalan-jalan beli pompa, belinya bareng saya. Teman-teman, sampai jumpa pada webinar berikutnya. Saya akhiri dengan tutup kata hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita foto dulu ya anak-anak. Waalaikumsalam. Foto dulu jangan foto dulu. Silakan kalau mau foto. Ini ya kita foto, nyalakan semua kameranya. Ayo kameranya nyalakan semua. Kamera semuanya dinyalakan karena kita kamera action. Ya, kameranya. Oh, Mary sudah. Belum. Belum. Oke. Ya. Oke. Oke, ini halaman pertama dulu ya, kita foto. Oke. Halaman pertama ya, 1, 2, 3. Oke, sekarang di halaman kedua. Oke, ini di halaman kedua, para peserta di halaman kedua, rombongan Setiawa, ada Heti Ramadenti di situ, Bu Heti ya. Oke, kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut lagi ke halaman berikutnya karena peserta kita banyak. Jadi kita ikutin lagi ke halaman 3. Ada Putri Harta, ada Alisa Aurelia. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Halaman 4. Banyak ya, karena kita ada 9 halaman. Ya, karena kita ada 9. Oke, nggak apa-apa ya nak ya, kita foto dulu. Biar semuanya dapat. Yang penting nyalakan kameranya. Oke, lanjut lagi. Sampai 9 halaman. Ini Bu Asri ya, rombongan Bu Asri ini di sini kelihatan. Bu Nova. Oke, tunggu. Oke, sekarang sedikit lagi. Oke. Untuk tunggu ya. Lagi. Bentar. Oke. Sebentar, satu kali lagi ya. Nah. Oke, ini ya. Oke, kita selesai untuk sesi-sesi fotonya. Terima kasih anak-anak sudah bergabung di sini. Oke. Dari Bu Ayamin, terima kasih banyak Bu Ayamin atas waktunya. Jangan bosan-bosan kami undang ke sini. Oke. Ada lagi kata-kata? Bu Desti? Oke, sudah ya. Oke, jadi terima kasih. Dan di sini juga banyak komentarnya tadi Ibu lihat.
Ibu lihat ada tuh katanya Zoom lagi. Nah, untuk sementara ini aja dulu Zoom-nya, besok belum ada. Mungkin nanti Zoom dengan wali kelas masing-masing ya, Nak. Oke, sekarang acara kita sudah selesai. Jangan lupa tugasnya buat puisi ya. Buat puisinya jangan sedikit. Panjang lah ya, lumayan lah ya. Jadi berapa baris? Oke. Paling enggak 10 biar maksudnya itu sampai, biar amanah itu nyampe. Minimal 8 baris lah ya minimalnya kayak gitu. Nanti dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Kumpulnya tersebut Hari Sabtu. Hari Sabtu paling lama hari Sabtu. Paling lama hari Sabtu dikumpul berupa kertas ke wali kelas masing-masing. Nanti wali kelas akan memilih yang terbaik yang sesuai dengan indikator yang ada, baru nanti dipilih dan akan kita cetak menjadi sebuah buku. Oke, anak-anak nanti karyakan jangan harus plagiat ya. Habis ini nanti ada uji plagiator ya Bu Mary ya. Plagiator. Oke. See you next time. Bye bye.